Dalam penelitian benda-benda langit, para ahli astronomi menggunakan berbagai alat bantu, salah satunya adalah teleskop atau teropong. Teropong yang digunakan ada yang landas bumi seperti di Observatorium Boscha, dan teropong ruang angkasa yang berada di atmosfer bumi seperti teleskop Hubble. Berdasarkan penelitian para pakar, hingga saat ini adanya kehidupan diyakini hanya ada di bumi. Para pakar tidak menemukan adanya tanda kehidupan di planet-planet selain bumi. Planet Mars contohnya, di sana hanya ditemukan sisa kehidupan, atau dengan kata lain pernah ada kehidupan sebelumnya di planet Mars. Bumi adalah planet yang senantiasa memutari bintang pusatnya, yaitu matahari. Selain bumi, masih banyak benda langit yang berputar dalam pengaruh matahari. Benda-benda langit tersebut antara lain, planet, satelit, planet kerdil, komet, asteroid, dan lain-lain. Seluruh benda langit tersebut beserta dengan matahari berada dalam suatu sistem yang disebut sistem tata surya. Tata surya atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan solar system, terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. 1. Matahari. Matahari merupakan bintang di pusat tata surya. Memiliki bentuk hampir bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet. Secara spesifik, tata surya yang ada terdiri dari matahari, 8 planet, satelit, dan berbagai benda langit yang dibahas di dalam buku Bumi dan Tata Surya. Diameter matahari sekitar 1.392.684 km dan masanya sekitar 330.000 kali massa bumi. Secara kimiawi, sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi helium. Sisa massa yang lain terdiri dari elemen-elemen berat seperti oksigen, karbon, besi, neon, dan lain-lain. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu akibat meluruhnya gravitasi suatu wilayah di dalam sebuah awan molekul besar. Sebagian besar materi berkumpul di tengah dan sisanya menjadi cakram beredar yang kelak menjadi tata surya. Massa pusatnya menjadi semakin panas dan padat sehingga memulai fusi termonuklir di intinya. Matahari berputar 25,04 hari bumi setiap putaran dan memiliki gravitasi 27,9 kali gravitasi bumi. Terdapat julangan gas yang panas dan dapat mencapai 100.000 km ke angkasa. Semburan matahari ini dapat mengganggu gelombang komunikasi seperti radio, TV, radar di bumi dan bisa merusak satelit atau stasiun angkasa yang tidak terlindungi. Matahari juga menghasilkan gelombang radio, ultraviolet, sinar inframerah, sinar X, dan angina matahari yang merebak ke seluruh tata surya. Suhu di pusat matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Sedangkan suhu permukaan matahari 50 kali suhu air mendidih. Akibatnya planet terdekat yaitu Merkurius dan Venus menjadi sangat panas juga. Sementara panas matahari ke bumi tidak terlalu panas dikarenakan jaraknya yang sangat jauh. Bumi menerima panas yang tidak terlalu tinggi. 2. Planet. Planet merupakan bintang yang letaknya berubah-ubah karena planet bergerak mengitari matahari. Planet tidak dapat memancarkan cahaya matahari dan bintang. Cahaya yang dipancarkan planet berasal dari cahaya matahari yang dipantulkannya, sehingga pada malam hari planet dapat dilihat dengan mata telanjang dan kelihatan terang seperti bintang. Setiap planet memiliki lintasan orbitnya sendiri-sendiri dan berbentuk elips. Johannes Kepler pada abad ke-17 membuktikan bahwa lintasan orbit planet berbentuk lonjong dan matahari berada di salah satu titik fokus lonjong. Susunan 8 planet mulai dari yang jaraknya terdekat dengan matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan jarak dengan matahari, planet yang disebut inferior atau planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang disebut planet superior atau planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain bergerak mengelilingi matahari atau berevolusi, 8 planet juga berputar pada porosnya atau rotasi. Arah sumbu pada porosnya juga berbeda-beda. Tetapi hampir semua berputar ke arah yang sama. Gerak rotasi planet menentukan pergantian siang dan malam pada permukaan planet. Sebuah benda langit bisa mendapatkan status planet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Mengorbit matahari, memiliki massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri sehingga memiliki bentuk yang relatif bulat, dan tidak membagi orbitnya dengan benda lain yang relatif sama ukurannya selain satelitnya sendiri. Dengan demikian, karena orbit Pluto memotong orbit Neptunus sehingga dalam perjalanannya mengelilingi matahari dan kadang berada lebih dekat dengan matahari dibanding Neptunus, maka Pluto tidak berhak menyandang nama planet karena tidak memenuhi syarat ketiga. Pluto kemudian masuk dalam keluarga baru yang disebut planet kerdil. 3. Asteroid. Asteroid adalah bongkahan batu langit dan sisa logam dengan ukuran yang berbeda-beda dan tidak beraturan sisa pembentukan tata surya di masa lalu. Sebagian dari asteroid yang terdapat di tata surya berada di antara planet Mars dan Jupiter.
Mereka bergerombol membentuk suatu gugusan mirip sabuk yang beredar bersama mengorbit matahari. Asteroid merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet yang memiliki diameter sabuk sekitar 100 km. Dalam berevolusi, sabuk asteroid membutuhkan waktu selama 3 hingga 6 tahun dan jumlah asteroid ini sangat banyak serta jarak antar satu asteroid dengan asteroid lain ribuan kilometer. Diameter asteroid berkisar 1 hingga 750 km. Massa keseluruhan asteroid hanya sekitar 0,001 massa bumi. Selain itu di antara orbit Mars dan Jupiter, asteroid juga ditemukan di antara Saturnus dan Uranus. Asteroid ini dinamakan Chiron. Diperkirakan bahwa asteroid yang berdiameter lebih dari 1 km dalam sistem tata surya berjumlah total antara 1,1 hingga 1,9 juta. Asteroid terluas dalam sistem tata surya sebelah dalam yaitu satu Siris dengan diameter 900 hingga 1000 km. Dua asteroid sabuk sistem tata surya sebelah dalam ialah 2 Pallas dan 4 Vesta. Vesta merupakan asteroid sabuk paling utama yang terkadang terlihat oleh mata telanjang. Massa seluruh asteroid sabuk utama diperkirakan sekitar kurang lebih 4% dari massa bulan. 4. Satelit. Satelit berasal dari bahasa Latin, sateles, yang memiliki arti pelayan, atau seseorang yang melayani pihak lain. Satelit memiliki pengertian yaitu benda langit yang bergerak mengitari sebuah planet. Selain mengelilingi atau mengitari planet, satelit juga berputar pada porosnya. Berdasarkan cara terbentuknya, satelit dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu A. Satelit alam. Satelit alam adalah satelit yang terbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet. Contohnya, bulan sebagai satelit bumi, Titan sebagai satelit alam Saturnus. B. Satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya, satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit mata-mata, dan lain-lain. Pada umumnya, planet-planet dalam sistem tata surya memiliki beberapa satelit yang senantiasa mengiringi. Hanya Merkurius dan Venus yang tidak memiliki satelit. 5. Komet. Komet menyerupai bintang dan sering disebut orang sebagai bintang berekor. Komet tersusun atas gas, es, dan debu. Ketika komet bergerak mendekati matahari, lapisan es pada komet menguap. Kumpulan uap dan debu itu terdorong oleh angin mengelilingi matahari sehingga menjauhi matahari. Itulah sebabnya, saat komet mendekati matahari, ekornya berada di depan. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Semakin mendekati matahari maka ekor komet semakin panjang. Jumlah komet di angkasa diperkirakan lebih dari 100 miliar. Komet yang paling terkenal adalah Halley, komet yang muncul 76 tahun sekali. Selain Halley ada juga komet Encke yang muncul 3,3 tahun sekali, komet Biela muncul 6,6 tahun sekali, dan Kohoutek muncul 2 tahun sekali. 6. Meteor. Meteor merupakan benda angkasa yang berupa pecahan batuan angkasa yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Ketika meteor masuk ke dalam atmosfer bumi maka akan terjadi gesekan dengan udara sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan terbakar. Meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer bumi dan sampai pada permukaan bumi disebut meteorit. Tumbukan meteorit berukuran besar pada permukaan bumi seringkali menimbulkan lubang besar di permukaan bumi yang disebut dengan kawah meteorit. Contohnya kawah meteorit di Arizona, Amerika Serikat. Di angkasa, banyak ditemukan benda-benda langit berukuran kecil yang tidak memiliki lintasan tertentu. Benda yang bergerak bebas dengan kecepatan tinggi ini disebut meteoroid. Apabila benda ini tertarik oleh planet yang memiliki atmosfer seperti bumi, maka benda tersebut akan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Benda yang berpijar tersebut dinamakan meteor. Benda inilah yang sering kita lihat di angkasa, bergerak cepat.